kita akan mengkaji kembali surat Al-Kahfi ya. Saya mau ngecek kembali. Sebelumnya kita sudah belajar apa saja di surat Al-Kahfi? Silakan Ibu Bapak sekalian dibuka mic-nya. Sudah lama nggak ngelihat Bu Dewi. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah Ustadz. Nah, Alhamdulillah bisa ikut hadir lagi. Ya. Oke. Masih ingat apa yang kita pelajari kemarin dari surat Al-Kahfi? Ada dua story yang kita sudah pelajari. Apa sih ya? Kabar Nabi Khidir. Oke. Sama Khidir. Nabi Musa. Kemudian Zulkarnain. Zulkarnain. Oke. Kemudian pemuda-pemuda di Kahfi. Ashabul Kahfi. Oke. Kalau dari kisah Musa dan Khidir, apa yang kita bisa pelajari sebagai inspirasi buat kehidupan kita? Sabar. Sabar. Oke. Terus apa lagi dari Ibu? Ada ilmu kelas. Ilmu yang tidak terlihat. Maaf, nggak kedengeran Bu Rahayu? Ada ilmu yang tidak terlihat mungkin Ustadz. Maksud saya kan ada dua lautan itu, satu ilmu yang biasa karena pengetahuan kita, sementara yang Khidir memberikan ilmu yang beyond ya di luar pengetahuan kita gitu. Ya. Oke. Terus kira-kira apa lagi? Jangan salah memuji, itu mungkin konsep jangan salah memuji. Ya, benar. Ya. Terus apa lagi? Saya pada ketentuan Allah kita menyiapkan pasti baik. Kenapa Bu Truli? Percaya akan segala ketentuan yang Allah berikan karena itu pasti akan lebih baik dari apa yang kita pikirkan atau kita sangka. Oke. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar dan ini adalah muhasabah kita ya. Muhasabah kita setiap hari Jumat Rasulullah mensunnahkan kepada kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Ternyata pelajarannya sangat dahsyat sekali ya. Dan kita ngelihat big picture-nya ya, gambaran besar dari surat Al-Kahfi gitu ya. Bahwa esensi dasar surat Al-Kahfi itu ada di ayat pertama. Jadi ingat ya, ayat pertama. Apa ayat pertama itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji dan terima kasih ditujukan kepada siapa? Allah. Yang telah menurunkan kepada hambanya, apa yang diturunkan kepada hambanya? Al-Quran. Al-Quran. Hambanya? Siapa hambanya tadi yang dimaksudkan di ayat pertama? Rasulullah. Jadi segala puji dan terima kasih karena Allah menurunkan kepada hamba, kepada Rasulullah Alkitab, yaitu Al-Quran kepada kita. Jadi yang dipuji adalah Allahnya karena sudah menurunkan Rasul untuk kita dan menurunkan Al-Quran untuk kita. Jadi yang dipuji adalah Allahnya, kita bersolawat kepada Rasul. Ya, gitu. Kemudian kita sudah belajar kaitannya dengan kisah Nabi Musa yang belajar kepada gurunya, yaitu Khidir ya. Khidir. Dan apa yang kita pelajari gitu ya? Apa yang kita pelajari? Nah, yang menarik adalah bahwa ini kan dari dua lautan yang berbeda ya. Jadi dua lautan yang tidak saling bertemu, dua lautan yang bertemu tapi tidak saling bercampur. Artinya apa? Bahwa ketika kita memahami sebuah ilmu dari kitab kita, dan itu diceritakan Nabi Musa kan ahli dalam Alkitab ya, karena tidak ada yang lebih pintar dibandingkan Nabi Musa mempelajari Alkitab, karena Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul yang diturunkan kepadanya yaitu Alkitab, ya, Taurat kepada beliau. Nah, artinya bahwa Nabi Musa sangat memahami dari isi Taurat itu. Kemudian ternyata diminta berguru kepada seseorang.
Siapa seseorang ini? Di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan abda, hamba saja. Hamba saja. Nah, kemudian meminta belajar kepada sang guru ini melewati beberapa kisah ya. Di situ dikisahkan ada 3 kisah. Kisah yang pertama melobangi perahu. Dan dari kacamata ilmunya Nabi Musa, melobangi perahu yang akan menyebabkan perahu itu tenggelam, maka itu adalah hal yang salah, hal yang zalim. Sehingga Nabi Musa langsung komplain kan. Kemudian Khidir mengatakan, bukankah sudah kukatakan kamu nggak akan sanggup sabar? Ya. Ternyata hikmahnya apa? Ternyata hikmahnya adalah perahu itu akan ada raja yang akan mendatangi daerah itu dan akan merampas semua perahu yang masih baik. Ya. Sehingga apa? Perahu-perahu yang tidak baik, yang tidak bisa berlayar, yang tidak bisa digunakan, maka itu tidak akan dirampas. Ngapain kan? Ngerampas perahu-perahu yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga kita bisa tahu, setelah kita diberitahukan hikmahnya, baru kita mengatakan apa? Yang tadinya kita anggap kejadian itu adalah kejadian buruk, namun setelah kita tahu hikmahnya, kita mengatakan apa? Itu baik. Ya, itu. Jadi bagaimana kita ketika memahami satu persatu kejadian di dalam kisahnya Nabi Musa dan Khidir gitu ya. Ada 3 peristiwa ya. Tadi yang saya ceritakan peristiwa yang pertama, kemudian yang kedua adalah seorang anak yang nantinya dibunuh oleh Khidir. Kemudian yang ketiga dibangun tembok yang sangat kokoh nantinya oleh Khidir ini. Dan ternyata semua ada apanya? Ada hikmahnya. Ada hikmah. Oke. Balik lagi berpikirnya ya. Bisa nggak kita ketika menghadapi kejadian dalam peristiwa kita, entah kita sakit, entah kita diuji dengan kita diuji oleh anak kita diuji dalam pekerjaan kita, dalam hubungan sosial, dalam keluarga. Ketika kita menghadapi itu semuanya, gitu, kalau kita tidak mampu melihat bahwa ini adalah akan ada hikmahnya, kemudian ini pasti ketentuannya baik, gitu, bisa nggak kita bersyukur? Ketika kita tidak bisa melihat hikmah di balik ke semua kejadian. Tidak. Belum bisa bersyukur. Ketika kita tidak mampu bersyukur, bisa nggak kita menerapkan ayat pertama, Alhamdulillah tadi? Tidak. Karena kita ya. Jadi rupanya gitu ya. Kita bisa belajar sebuah inspirasi dari kisah Nabi Musa dan Khidir ini bahwa setiap kejadian itu pasti baik. Ketika kita tidak mampu melihat dari aspek kebaikannya, ya, maka akan sulit kepada diri kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan memuji kepada Allah. Kan gitu loh logikanya ya. Ketika kita tidak mampu melihat apapun ketentuan Allah itu baik, biasanya kita kan komplain. Kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok saya diberikan ujian ini? Kenapa kok saya sakit? Kenapa kok? Nah, itu kan. Pertanyaan-pertanyaan itu. Awalnya bertanya, kemudian lama-lama adalah dalam hatinya itu komplain. Kenapa? Kenapa saya ditakdirkan? Dan seterusnya. Sehingga kita tidak mampu memuji kepada Allah. Ya. Oke, itu hanya recap dari minggu lalu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kisah yang kedua sebenarnya. Kisah pertama itu Ashabul Kahfi, kemudian yang kedua adalah 2 pemilik kebun. Nah, kita belum menyelesaikan 2 pemilik kebun ini. Kalau Musa dan Khidir itu kisah yang ketiga, ya kisah yang keempat Zulkarnain ya. Oke, sekarang kita akan masuk kisah yang kedua ya. Silakan dibuka Bapak Ibu sekalian surat Al-Kahfi. Mulai dari ayat 32 ya.
Nah, Mas. Tidur. Ini saya habis obat jadi agak Oke, langsung 32 ya, ayat 32 ya. Oke. Kelihatan share screen sekarang? Ya. Kelihatan. Kok apa hilang? Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duriba lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min 'anabin wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Jadi diberikan contoh supaya apa? Contoh ini supaya mudah untuk kita pelajari. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Perhatikan lagi ya. Kami jadikan bagi seseorang di antara keduanya dan kami kelilingi kedua kebun itu, dan kami buatkan ladang. Berarti yang memberikan itu siapa? Allah. Allah. Nah, kenapa kok ini diulang-ulang ya? Kami. Artinya apa? Kadang-kadang gini, ketika kita mendapatkan sebuah anugerah ya, mendapatkan sebuah rezeki, gitu ya, kita itu melupakan Allahnya. Kita merasa apapun yang kita hasilkan itu karena ikhtiar kita, karena usaha kita. Maka ayat ini memberikan sebuah penekanan, kami loh yang menjadikan itu semua. Ya. Kemudian sudah diberikan dua buah kebun anggur, kami kelilingi kedua kebun anggur itu dengan pohon-pohon kurma. Bayangkan ya, udah punya kebun anggur, kemudian dikelilingi korma. Kemudian masih belum selesai sampai di situ, kami buatkan ladang. Berarti kan ini berlipat-lipat ya. Siapa yang memberikan? Allah yang memberikan. Ya. Kemudian ayat 33-nya. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Bayangkan, kami alirkan. Kan kebun-kebun tadi, ladang, itu kan butuh air ya. Maka Allah provide airnya. Allah sediakan airnya. Allah sediakan sungainya. Nih ditekankan lagi ya, kami ya. Oke. Kemudian ayat 34. Dan dia mempunyai kekayaan yang besar, laki-laki itu. Maka ia berkata kepada kawannya. Kan ada dua tadi ya. Satu yang diberikan anugerah yang luar biasa. Satu lagi yang sebenarnya biasa saja punya kebun, tapi ya biasa aja kelasnya. Kemudian mereka sedang bercakap-cakap. Lagi santai gitu, mereka bercakap-cakap. Kemudian yang kaya itu mengatakan apa? Ana akfaru minkama lawwa'azzu naf. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan pengikutku lebih kuat. Berarti dia mengatakan apa sih sebenarnya ini? Poinnya. Sombongan. Sombongan. Secara tidak langsung dia mengatakan, ini loh hartaku dan ini adalah pengikut-pengikutku atas apa yang aku usahakan. Ya kan?
Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsi. Dan dia memasuki kebunnya, sedangkan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Zalimun li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Zalimnya apa? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, apa zalimnya? Keangkuhannya. Ya. Jadi ternyata keangkuhan, kesombongan itu adalah bagian kezaliman. Ya, itu zalim. Kalau kita kan zalim itu kepada orang lain, misalnya kita menganiaya, ternyata zalim terhadap diri sendiri itu keangkuhan, kesombongan, tapi dibalik itu semuanya apa? Zalimnya itu. Oke, sombongnya benar. Kalau kita lihat dengan beberapa ayat sebelumnya. Kekafirannya. Oke, kekafirannya. Apa kekafirannya? Ingkar atas pemberian Allah. Ingkar atas pemberian Allah. Apakah dia ingkar atas pemberian Allah? Enggak ingkar sih, cuman dia melupakan kalau apa yang dia dapat itu sebenarnya dari Allah. Oke, itu poinnya ya. Hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya kan saya kasih penekanan tuh. Kami. Ketika dia mendapatkan harta dan pengikut-pengikutnya, artinya orang yang bekerja pada dia itu sudah sangat banyak. Artinya kalau kita translate dalam bahasa sekarang itu, human resource-nya udah besar, mempekerjakan banyak orang, SDM-nya udah besar. Mungkin kalau sekarang kan ada HR manajernya, ada direkturnya, jadi komplit tuh. Ketika dia sudah mendapatkan itu semuanya, dia tidak mampu melihat Allah yang memberikan itu semuanya. Dia hanya melihat dirinya. Kita sudah belajar ya konsep alhamdulillah itu memuji kepada Allah, bukan memuji diri sendiri. Nah, kalau kita lihat ayat ini, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat, yang dipuji sesungguhnya siapa? Iya, dia sendiri. Diri sendiri. Jadi konsep alhamdulillahnya kan salah kan ya sebenarnya kan. Dia ketika kita hanya melihat diri kita dan menonjolkan diri kita, maka sesungguhnya kita tidak bersyukur. Dan lawannya adalah kesombongan. Puncak kesombongan itu apa? Tidak mengakui bahwa yang memberikan itu semuanya adalah Rabb-nya. Allahnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Pede ya ini orang? Sangat berpede. Sangat. Kalau bahasa sekarang itu, bisnis saya ini hartanya tidak akan habis 7 turunan. Nah. Ya kan? Oke. Kemudian berikutnya, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatau wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan aku tidak mengira bahwa hari kiamat itu akan datang. Berarti dia mengingkari apa ini? Hari akhir. Hari akhir. Nah, pertanyaannya, kenapa kok dia bisa mengingkari hari akhir ini? Karena dia merasa punya segalanya. Oke. Jadi dia merasa karena sudah memiliki kekayaan, terus cinta terhadap apa yang dia miliki, cinta terhadap dunianya, gitu ya. Maka dia merasa bahwa kiamat itu nggak akan datang. Karena dia terbuai dengan kehidupan ini. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, oke lah, kalau seandainya ada tuh, gitu. Pasti, dia bilang, pasti, la ajidanna khairam minha munqalaba. Pasti aku mendapatkan tempat yang lebih baik dari kebun-kebun itu. Artinya apa ini? Dia menggunakan parameter kesejahteraannya dia, kekayaannya dia di dunia, bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada dia. Sedangkan temannya yang tadi, yang tidak memiliki harta, berarti Tuhan, Allah tidak sayang kepada dia. Ini biasa terjadi nggak dalam kehidupan kita? Biasa banget. Banyak.
Banyak. Oke. Nah, makanya saya berikan judul bahwa kita dalam dunia ini kadang menggunakan lensa yang salah. Ya. Lensanya apa yang digunakan? Dunia. Dunia. Nanti kita lihat ya ayatnya. Nanti akan ada konklusinya di ayat bagian penghujungnya nanti ya. Kita teruskan dulu. Kemudian kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap, apakah kamu kafir? Nah, ini baru kata kafir muncul di sini ya. Wa huwa yuhawiruhu akafarta. Apakah kamu ingkar? Apakah kamu kafir? Billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu kafir terhadap Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, min nutfah, dari setetes air mani, tsumma sawwaka rajula. Dan dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang rajula, laki-laki yang dewasa, laki-laki yang sempurna gitu ya. Nah, baru kata kafir di sini muncul ya. Nah, berarti kafir itu apa? Kita lihat dengan di ayat ini aja. Dia tidak mengakui iya. adanya Tuhan. Ya. Ini mak. Dia tidak mampu melihat Allah di balik kekayaan yang dia miliki, melihat Allah di balik kesuksesan yang dia raih. Dan ini banyak kejadian ya. Banyak kejadian dalam kehidupan kita. Dia merasa bahwa ini karena ikhtiar saya, ini karena pendidikan saya dulu gitu loh. Karena saya kuliah di sini sehingga saya menjadi orang yang pintar. Kemudian ide-ide saya di tempat pekerjaan saya sehingga menjadikan saya mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Nah, itu kan biasa ya. Ketika dia tidak mampu melihat bahwa itu karunia Allah, maka dia masuk definisi ayat ini. Masuk kepada kekafiran. Kita tidak mampu melihat Allah dan sehingga kita tidak mampu memuji kepada Allah. Bahkan kita hanya sanggup memuji diri sendiri. Ya, kadang kita aja kesel ya kalau orang sombong itu kesel kan. Bagaimana Allah melihat hambanya itu udah nggak punya apa-apa, diciptakan dari tanah, dari setetes air mani, kemudian dijadikan seorang laki-laki yang sempurna, terus mengakui apapun yang dihasilkan itu karena saya. Ini kan zalimnya luar biasa kan. Oke. Kita lanjutkan ya. Lakinna, akan tetapi, wallahu, dialah Allah. Rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Aku tidak mempersekutukan seorang pun dari Tuhanku. Ya. Berarti laki-laki yang miskin ya, laki-laki yang miskin ini dia memiliki kekayaan yang luar biasa nggak sesungguhnya? Iya. Iya. Ya. Apa kekayaannya dia? Dia percaya bahwa campur tangan Allah itu ada dalam kehidupannya dia. Oke. Dia percaya bahwa Allah itu ada dalam kehidupannya dia. ya, Allah adalah Tuhannya dan tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku adalah kekayaan yang luar biasa. Artinya apa? Dia tauhidnya luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini baru. La quwata walaula dakhalta jannataka qultama sya'allahu la quwata illa billah. Mengapa kamu tidak mengatakan pada waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua itu terjadi. Jadi ketika melihat sebuah kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, keindahan gitu ya, maka kenapa kamu nggak mengatakan Masya Allah, atas kehendak Allah ini? La quwata illa, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Maka ini loh yang munculnya kenapa kalau misalnya kita sukses beroleh kekayaan maka katakanlah Masya Allah ya, karena kalau enggak mengatakan ini maka dia masuk kesombongan kan. Ini loh atas kehendak Allah ya. Masya Allah la quwata illa billah. Nah ini kan sekarang lagi populer ya, ternyata kita bisa lihat source-nya dari mana. Source-nya dari Quran.
Memang kadang-kadang kan kita tidak tahu Quran bagian yang mana ya. Pada peristiwa apa? Ketika Allah mengkaruniakan keindahan, kesuksesan dalam dunia kita, gitu, maka katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, oke lah gitu. Kamu harusnya mengatakan itu, kamu puji kepada Rabb-mu. Gitu. Kalau buat aku, ketauhidanku itu lebih penting. Gitu ya. Ya. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Jadi laki-laki itu pasti punya harapan, asa, fa'asa, artinya dia punya harapan, ekspektasi. Gitu. Allah akan memberikan kebun yang lebih baik nantinya di surga. Gitu ya. Kemudian Allah mengirimkan petir dari langit kepadamu hingga kebun itu menjadi licin. Dan airnya menjadi surut ke dalam tanah. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Jadi yang laki-laki yang kaya itu akhirnya gitu, Allah berikan sebuah ketentuan. Ini ya, kebunnya dihancurkan. Harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikkan. Membolak-balikkan itu sebenarnya bahasa simbol ya. Membolak-balikkan tangannya artinya dia kalau kita kalau kita kehilangan sesuatu, ya Allah. Nah, itu kan kita merasa apa? Perasaan menyesal. Nah, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal. Ya, sekali lagi ya, kalau kita lihat baca terjemahan, kalau dalam kurung artinya tulisan ini, teks ini tidak ada dalam bahasa Arabnya, tambahan oleh penafsir ya. Makanya saya jelaskan tadi membolak-balikkan itu bahasa simbol, tandanya apa? Menyesal, ya. Jadi kalau dilihat bahasa Arabnya nggak ada gitu ya. Terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Apa yang dibelanjakan? Maksudnya adalah apa yang dia keluarkan pendapatnya terhadap hal itu, gitu ya. Mindsetnya terhadap apa yang dia peroleh. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan ia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Nah pertanyaannya sekarang, oke. Dia mempersekutukan Allah dengan apa? Dengan hartanya. Dengan hartanya dan kekayaannya. Dengan kebunnya. Dengan sombongannya. Oke. Dengan hartanya, kesombongannya. Dan dirinya kan sebenarnya? Dirinya. Oke, dengan dirinya. Dengan yang dia punya. Ya. Kekayaan itu kan karena usahanya dia. Dia bangga terhadap itu. Artinya, dia persekutukan Allah dengan apa? Dirinya. Oke. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Sekali-kali dia tidak dapat membela dirinya. Ya. Oke. Dan di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak, dan dia sebaik-baiknya memberi pahala dan sebaik-baik memberi balasan. Ini balik lagi nggak? Lihat big picture-nya ya. Surat Al-Kahfi esensinya adalah di ayat pertama. Ketika Allah yang hanya memberi pertolongan, berarti kita memujinya kepada siapa? Pujian kepada Allah, sehingga nanti Allah akan menolong kepada kita kan? Dan Allah sebaik-baiknya pemberi pahala. Oh, berarti Allah yang memberikan pahala. Berarti yang dipuji, balik lagi. Alhamdulillah. Oke. Dan berikanlah perumpamaan. Oke. Dan berikanlah perumpamaan kepada mereka, manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini namanya balaghah ya, perumpamaan. Ya, ini bahasa simbol sebenarnya. Kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan. Kita kan dulunya nggak ada ya.
Kemudian Allah anugerahkan kepada diri kita sehingga kita bisa tinggal di dalam bumi. Kemudian air hujan dari langit itu berinteraksi ya di dalam bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu kan bisa tumbuh dan menghasilkan buah dan segala macam kan. Kemudian ketika tumbuh-tumbuhan, ini bagaikan diri kita nih, tumbuh-tumbuhan itu awalnya kecil, kemudian tumbuh, ranum, kuat, batangnya ketika ada angin kuat, tidak tergoyahkan. Namun ketika sudah masa lewat, gitu, sudah kering, tua, angin saja sudah mampu mematahkan ranting dan batangnya. Jadi ini bercerita tentang apa sih sebenarnya? Siklus hidup manusia. Siklus kehidupan manusia. Gitu. Manusia. Jadi kamu itu nggak perlu sombong, gitu kan? Kamu kuat menghasilkan sekarang, oke, kamu kuat, gitu. Nanti Allah akan kembalikan itu semuanya. Allah bisa hilangkan semuanya dalam sekejap. Seperti pemilik kebun ini, yang kaya dan sombong ini. Dan dia hanya bisa melihat dirinya dan tidak mampu melihat Allah. Dan ketika dia memasuki kebunnya, dia tidak mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Maka Allah bisa balikan itu semuanya. Diterpa oleh angin kering dan kamu akan habis. Kemudian ditutup wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan dia adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, penghujung ya. Ayat 46. Malu. Kita lihat sekarang kesimpulan dari story ini ya. Kita lihat ya, ayat 46. Ini akan merecap ayat-ayat sebelumnya. Al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, sekarang kita lihat lensanya ya. Oke, saya mulai dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Alhamdulillah. Seorang anak dia miskin dulunya, kemudian dia sekolah di perkotaan, kemudian dia sekolah di perguruan tinggi yang baik, kemudian lulus dengan IPK yang sangat baik, kemudian akhirnya dia bekerja di perusahaan yang besar dengan posisi yang lumayan, kemudian gajinya juga besar. Sukses nggak anak ini? Sukses dunia. Sukses dunia. Yang lain? Belum tahu. Belum tahu. Dari kacamata kita, sukses nggak ini? Sukses. Dunia. Sukses dunia. Dunia. Oke. Sukses. Kemudian ada seorang keluarga, ada seorang ayah, ada seorang ibu mendidik anaknya menjadi anak yang dia disegani, dia menjadi seorang dokter, katakanlah. Orang tua ini sukses nggak? Sukses. Sukses. Dunia tapinya. Dunia tapinya. Oke. Nah, sekarang Sukses dunia. oke. Saya gunakan nih ya. Saya menggunakan kacamata ya. Kacamata ini bisa terang kalau lensanya benar. Ya. Lensanya tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang ini, lensa yang kita gunakan, lensanya adalah al-maluna wal banun. Lensanya apa? Harta dan anak-anak. Ya. Oke, sekarang kita ukur tuh. Kalau seseorang mendapatkan jabatan yang tinggi atau dia membangun karir yang tinggi, yang baik, maka sukses nggak? Dengan kacamata al-mal, al-banun. Ya. Oke, kalau dia menjadi seorang katakanlah profesional dokter, ya, sukses nggak? Sukses. Sukses. Sukses karena kacamatanya al-mal. Ya. Kemudian yang tadi, ketika mampu mempunyai anak, kemudian dididik, gitu ya, dan dia menjadi pengusaha, sukses nggak?
Sukses. Malam-malam. Karena kacamatanya adalah al-maluna wal Dunia. banun. Ya. Kemudian kita lanjutkan nih. Zinatul hayatid dunya. Zina. Zina itu apa? Perhiasan. Yes. Aksesoris. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Aksesoris itu bisa sebagai alat ukur yang tepat nggak? Mau jujur apa enggak? Kalau jujur saat ini orang pasti menganggapnya pendidikan, karir yang sukses saat ini pasti menjadi prioritas orang ya, mengejar karir. Gitu. Ya. Kalau jujur di dunia ya, tapi kan balik lagi kita melihat karena kita sudah belajar, oh jadi ternyata sukses itu bukan hanya dunia, tapi juga ada akhiratnya. Bagaimana cara mendidik anak menjadi dunia akhirat, mungkin bisa jadi hafiz, bisa ya kayak gitulah Ustadz mungkin ya. Mohon maaf. Ya, makanya kita lihat ayat ini ya, al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya. Ketika menjadi zinatul hayatid dunya, perhiasan, aksesoris artinya, aksesoris itu tidak bisa digunakan untuk mengukur. Jadi lensanya nggak bisa menggunakan lensa al-maluna wal banun untuk mengukur kesuksesan. Ya. Tidak bisa digunakan ya kesuksesan. Jadi lensanya harus diganti dong kalau gitu. Oke, kita copot ya. Lensanya kita copot, kita ganti lensa. Lensanya apa? Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Lensanya diganti dengan apa? Amalan-amalan. Amalan-amalan yang soleh. Amalan yang soleh. Kenapa amalan soleh menjadi parameternya? Khairun 'inda rabbika. Itu lebih baik di sisi Tuhan kita. Ya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke. Ya, salah deh sahabat. Kenapa? Ya dulu dibilang kalau sukses itu satu pendidikan, ilmu pengetahuan, kedua uang materi. Ya. Ya, oke. Kan kita di dunia Pak Doni. Ya. Jadi pemikirannya kacamatanya orang sukses orang sukses punya posisi baik, gaji gede, harta banyak itu udah sukses menurut kita di dunia gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Supaya kita melihat perspektifnya. Sekarang lensa kita adalah lensa amal soleh. Ya, amal soleh. Karena amal soleh itu di sisi Tuhan kita, di sisi roh kita, itu lebih baik dibandingkan al-maluna wal banun tadi ya. Oke, sekarang gini, kita lihat ya. Kita kan biasa untuk mendidik anak kita, kamu harus sukses, nak. Nah, definisi sukses kita itu, nah, kamu harus jadi ini, jadi pengacara, jadi dokter, jadi entrepreneur, jadi ini, dan segala macamnya. Ya kan? Oke. Kelihatannya memang tidak salah. Tapi kalau dari kacamata ayat ini, ternyata ada yang perlu dikoreksi. Oke, nah, kamu nggak apa-apa jadi dokter. Tapi itu bukan goal utamanya. Goal utamanya apa? Amal soleh. Ketika kamu jadi dokter, kamu harus melakukan amal soleh kamu. Jadi ketika dia jadi dokter, bukan tujuannya dia menjadi kayanya. Kalau tujuannya hanya sekedar menjadi kaya, maka dia bisa memeras pasiennya, mengambil keuntungan dari distributor obat, memberikan obat yang sebenarnya tidak perlu, gitu, ya kan? Itu kan bisa terjadi, gitu loh. Ya, banyak. Yang harusnya dikasih obat harusnya oke, kasih 3 aja, gitu. Atau mungkin cuma butuh vitamin karena dia pengen cepat kaya, maka obatnya dikasihnya sangat banyak sekali, padahal itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena mindsetnya adalah al-maluna wal banun, harta, gitu ya. Harta, gitu ya. Ketika orientasinya ke sana, maka itu amal soleh nggak? Bukan. Tidak. Namun kalau parameternya adalah apapun kamu jadinya, nak, kamu yang paling penting adalah kamu harus bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu sebagai amal soleh kamu. Sehingga sama-sama jadi dokternya, karena jadi dokternya nggak terlarang. Dia jadi dokter, kemudian dia sudah mulai membantu orang lain, ya, dan orientasinya bukan uang, tapi amal soleh. Nah, kalau dari 2 contoh ini, mana yang sukses?
Orientasinya amal soleh. Yang Jadi mengutamakan. dokter yang orientasinya amal soleh. Amal soleh. Jadi goal utamanya kan jadi amal soleh gitu. Bukan mengumpulkan banyaknya harta. Nah, kalau kita dalam masyarakat ngelihatnya, oh, dokter yang ini nih yang kaya nih, ini yang sukses. Ah, ini cuma dokter kelas apa nih gitu kan, gitu kadang-kadang kan. Iya, soalnya nggak punya mobil, nggak punya tempat praktek. Iya, iya, iya. Nah, itu kan. Ya. Jadi ternyata gitu, cara edukasi kita juga ternyata salah ya. Kita menggunakan lensa yang salah selama ini gitu. Harta, anak gitu, itu masih menjadi parameter. Kalau seseorang memiliki harta banyak, kemudian punya villa di puncak gitu, kemudian kolam renangnya besar gitu, kita katakan tuh, itu nak orang sukses. Ya. Itu nak lihat pengusaha itu adalah pengusaha yang sukses. Nah, sekarang beda nih. Setelah kita paham surat Al-Kahfi ini gitu loh, ternyata amal soleh itu yang jadi goalnya. Itu yang jadi lensanya. Ketika kita di dalam dunia menggunakan lensa yang salah, maka kita tidak bisa clear melihat yang esensial, yang penting dalam dunia kita. Karena lensanya salah. Ketika lensanya diganti dengan lensa yang tepat, maka kita melihat dunia itu secara clear, secara jelas. Ya. Jadi kita boleh menjadi apapun. Boleh menjadi apapun. Tapi yang paling penting adalah amal solehnya. Bisa nggak menjadi amal soleh? Gitu loh. Ini kan kesimpulan di ayat ini ya, di surat Al-Kahfi ayat 46 ini. Setelah serangkaian kita bercerita, kita diberikan perumpamaan dua pemilik kebun, satunya kaya, kami berikan, kami anugerahkan, kami berikan sungainya. Jadi kalau investasi dia terus menguntungkan, mengalir terus gitu kan, dan terus menghasilkan dan tidak pernah berkurang gitu ya. Kamu lupa nggak siapa yang memberikan itu semuanya? Ketika kamu lupa, kamu masuk dalam kekafiran. Kamu hanya memuji dirimu sendiri. Oh, karena saya nih, karena saya. Kemudian akhirnya Allah memberikan sebuah kesimpulan bahwa al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya. Itu hanya perhiasan saja. Namanya perhiasan, aksesoris gitu, tidak bisa mengukur secara clear, secara jelas visi dalam dunia ini. Apa yang bisa digunakan menjadi visinya? Amalan yang soleh, gitu ya. Jadi Al-Quran memberikan sebuah visi ya, memberikan sebuah visi. Bentar, ini ada suara. Al-Quran itu Allah memberikan visi ke depannya melalui surat Al-Kahfi gitu ya, supaya kita tahu apa targetnya, apa yang kita kejar dalam dunia ini ya. Jadi bukan harta dan bukan anak. Jadi kalau anak kuliah di luar negeri, wah, orang tuanya sukses. Belum tentu. Bahkan banyak anak yang ke luar negeri ngangkat telepon orang tuanya aja nggak mau. Kenapa? Karena saya sedang sibuk. Saya lagi meeting nih, saya lagi ada proyek besar. Ya. Wah, saya lagi bertemu dengan dosen saya. Dan orang tuanya sedang menelpon dia. Dia tidak tahu mana yang prioritasnya. Mana yang harusnya menjadi amalan soleh buat dia. Ya. Apakah kita, misalnya, katakanlah kita sebagai orang tua, mau memiliki anak, dia karirnya sukses, segala macam, kita telepon aja, dia nggak mau ngangkat. Nggak mau. Nggak mau, kan? Balik lagi ayat ini ya, ternyata ketika kita mendidiknya sebagai target buat dia adalah amal soleh, maka dia bisa tumbuh menjadi apapun, tapi dia selalu memuji kepada Robnya sebagai amalannya dia. Inilah pelajaran dari surat Al-Kahfi, dua pemilik kebun. Jadi kalau kita lihat secara big picture-nya ya, gambaran besar dari surat Al-Kahfi, balik lagi nih, saya ulang lagi. Ayat pertama,
itu menjadi sebuah esensi. Alhamdulillahilladzi, jangan sampai salah memuji. Ketika salah memuji karena harta dan anakmu gitu ya, yang menjadikan kamu bangga, akhirnya kamu hanya memuji dirimu sendiri. Kamu salah memuji. Ketika salah memuji, kita sudah tahu, kita sudah belajar Zulkarnain, saya bukan dengan Zulkarnain. Ketika kita tidak mampu melihat siapa di balik itu semuanya, maka kita masuk dalam kekafiran. Mampu nggak kita bisa melihat Allah di balik itu semuanya? Setiap peristiwa. Baik kejadian itu baik dari kacamata kita, atau kejadian itu buruk menurut kacamata kita, ya, ketika kita tidak mampu melihat bahwa ini pasti baik dari Allah, maka kita akan sulit tuh untuk memuji kepada Allah kita. Akan sulit kepada kita untuk bersyukur, dan akan sulit kepada diri kita untuk kita bersabarnya. Kita sudah belajar ya, sabar, syukur itu sebuah rangkaian. Ya. Jadi ketika ada kejadian-kejadian, misalnya ya sekarang misalnya virus corona, kemudian kita diberikan penyakit ujian gitu. Emang apa hikmahnya? Nah, ketika kita tidak bisa melihat hikmahnya, atau minimal kita berprasangka baik kepada Allah ini pasti baik, ketika kita tidak mampu melakukan itu, maka akan sulit kepada diri kita untuk memuji kepada Rabb kita. Akan sulit bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang adanya apa? Komplain, komplain, dan komplain. Itu kira-kira pelajaran kita dari surat Al-Kahfi ya. Kita masih menyisakan satu story lagi ya, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Kita ini baru overview ya, overview besarnya supaya kita tahu gambaran ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, kemudian kita rangkaikan semuanya gitu. Kita belum masuk pada bagian masing-masing ayatnya loh. Karena ketika masuk bagian-bagian bagian detail dari ayat-ayat itu gitu, ternyata dahsyat juga pelajarannya. Tapi sementara kita bisa melihat ini loh gambaran besar dari surat Al-Kahfi, dari story-story itu. Ternyata di antara dua story-story itu ada bagian-bagian lagi nantinya. Gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melihat secara garis besarnya dulu ya. Bagaimana kita harus memuji kepada Rabb kita. Nggak mungkin kita memuji kepada Rabb kita ketika kita tidak mampu melihat Allah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu kira-kira.